Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2, episode 88 bagian kedua. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang udah nggak sabar dan siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Dalam pertempuran sengit ini, Jili, seorang penguasa jiwa jahat, semakin kuat seiring peningkatan kultivasinya. Setiap otak yang dia makan memberi dampak besar pada kekuatannya. Namun, tidak hanya fisiknya yang berubah, kepribadian dan kondisi mentalnya juga ikut terpengaruh, yang sering terjadi pada penguasa jiwa jahat seperti dirinya. Namun, keunikan dari jiwa bela diri Jili terletak pada lidahnya yang kuat. Lidah ini adalah kunci bagi kekuatan terbesarnya. Begitu lidahnya terluka, dia akan sangat lemah, dan hal ini membuat Jili harus berhati-hati. Dia harus memilih antara menarik lidahnya untuk memperkuat keterampilan jiwa yang lebih besar atau mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Bei Bei. Dengan mentalitas yang terputus, Jili memilih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Pertarungan antara keduanya semakin memanas. Dengan semakin kuatnya listrik keemasan yang menyelimuti arena, Bei Bei memusatkan energinya. Ketika lidah Jili mendekat, Bei Bei menanggapinya dengan bola cahaya emas yang mengguncang lawannya. Jili merasakan ada yang salah, berusaha menarik mundur, tetapi itu sudah terlambat. Listrik yang menyala mengelilinginya, dan meskipun lidahnya tetap kokoh, dia tidak bisa menghindari kehancuran. Menggunakan kekuatan jiwanya, Bei Bei berhasil mengubah medan pertempuran. Dengan penuh kekuatan, dia mengeluarkan serangan yang menakutkan. Setiap pukulan telapak tangannya membawa ledakan besar yang menggetarkan tubuh Jili, menyebabkan sisik tubuhnya pecah dan tubuhnya diliputi oleh petir keemasan. 4 pukulan berturut-turut membuat Jili tidak bisa bertahan. Tubuhnya mulai meledak menjadi abu di bawah cahaya keemasan yang bersinar intens. Menggunakan kekuatan jiwanya, Bei Bei berhasil mengubah medan pertempuran. Dengan penuh kekuatan, dia mengeluarkan serangan yang menakutkan. Setiap pukulan telapak tangannya membawa ledakan besar yang menggetarkan tubuh Jili, menyebabkan sisik tubuhnya pecah dan tubuhnya diliputi oleh petir keemasan. 4 pukulan berturut-turut membuat Jili tidak bisa bertahan. Tubuhnya mulai meledak menjadi abu di bawah cahaya keemasan yang bersinar intens. Para penonton terdiam menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Kehebatan serangan yang diberikan Bei Bei bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga kombinasi sempurna dari kekuatan jiwa, strategi, dan pengalaman bertarung yang luar biasa. Di sisi lain, di antara para pengamat, Long Aotian, seorang master jiwa terkemuka, mengakui betapa kuatnya kemampuan Bei Bei. Meskipun penampilannya terlihat biasa, kombinasi dari kekuatan spiritual, teknik jiwa, dan strategi yang digunakan oleh Bei Bei terbukti sangat mengesankan. Bahkan untuk seorang pejuang terkemuka seperti Long Aotian. Di arena, Jili bergetar hebat dan akhirnya jatuh berlutut. Tubuhnya yang sebelumnya kuat kini runtuh. Ia mulai kehilangan kesadaran, dan tubuhnya yang sudah terpecah akhirnya berubah menjadi abu. Semua itu terjadi begitu cepat, mengakhiri pertempuran dengan kemenangan mutlak bagi Bei Bei. Setelah itu, di zona tunggu, Huo Yuhao, seorang murid yang sangat memahami kekuatan jiwa bela diri, terkejut dan menyadari bahwa apa yang baru saja ditunjukkan oleh Bei Bei bukanlah keterampilan jiwa biasa. Dengan menggabungkan kekuatan naga suci radian dan kemampuan dewa naga Doulo, Bei Bei mengalahkan lawannya dengan sangat efisien, bahkan melebihi harapan Huo Yuhao sendiri. Kemenangan ini mengirimkan pesan yang kuat tentang potensi luar biasa dari Sekte Tang yang telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Di zona istirahat, Zhang Peng, yang dikenal sebagai kalajengking harimau Doulo dari Sekte Roh Kudus, berdiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia berbicara kepada orang-orang di zona menunggu, namun semua kata-katanya tidak diketahui oleh siapapun. Di zona menunggu, Tang Ya yang berdiri di depan menoleh dan mengangguk ke arahnya, sementara Huo Yuhao mengamati mereka dengan perhatian yang mendalam. Pandangannya juga tertuju pada seorang wanita yang dikenalnya di sebelahnya, dan dalam hati ia bertanya-tanya apakah wanita itu adalah saudara perempuannya. Ia berniat mencari tahu setelah turnamen ini selesai.
Di arena, Bebe berdiri dengan tenang. Ia terus menyerap kekuatan jiwa dari botol susu tanpa terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi Sekte Roh Kudus, dengan isyarat dari Tangya, anggota tim lainnya melompat ke arena. Salah satunya adalah seorang pria tinggi dan kurus sekitar 2 meter dengan jubah hitam panjang yang tampak seperti karung tua. Gerakannya terlihat sangat kaku dan lambat, seolah lututnya kesulitan untuk menekuk. Saat pria itu berjalan perlahan menuju pusat arena, ia diperkenalkan sebagai Wang Xiaolei dari Sekte Roh Kudus. Suaranya serak dan dingin, sangat berbeda dari orang biasa. Ketika dia melangkah ke arena, Huo Yuhao memperhatikan perubahan dalam mata Beibei. Dia berkata sesuatu kepada Beibei di arena, yang segera membuka matanya dan meletakkan botol susunya. Saat itu, kerumunan menyadari bahwa pertandingan ini penting meskipun tidak menentukan segalanya. Banyak yang ingin melihat apakah Beibei yang sebelumnya dianggap setara dengan Wang Qiu'er benar-benar mampu menunjukkan kemampuannya. Meskipun Sekte Tang dianggap sebagai underdog, mereka telah membuktikan bahwa para tuan jiwa jahat dari Sekte Roh Kudus salah satunya telah terkalahkan. Sekte Tang berhasil mengalahkan Jili dari Sekte Roh Kudus yang ceroboh, memberikan mereka keunggulan di babak penyisihan individu dan grup. Saat pertarungan dimulai, Beibei bergerak dengan cepat mengikuti instruksi Huo Yuhao untuk memaksakan lawannya ke pertempuran jarak dekat, karena Wang Xiaolei lebih mengandalkan serangan jarak jauh. Wang Xiaolei yang memiliki 6 cincin jiwa segera mengaktifkan kekuatan jiwanya, memunculkan cakar-cakar bertulang putih yang mencoba meraih kaki Beibei. Meskipun terperangkap oleh cakar-cakar tersebut, Beibei tidak tinggal diam. Dengan kekuatan jiwa kedua, Thunderbolt yang kuat, ia melepaskan gelombang listrik yang menghancurkan cakar-cakar itu menjadi debu. Namun, Wang Xiaolei tidak menyerah. Dengan menggunakan keterampilan jiwa kedua, Evil Frost, ia mencoba membekukan Beibei. Saat kakinya terperangkap, Wang Xiaolei melangkah maju dengan tangan yang terangkat tinggi. Cahaya hitam keunguan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan efek pembekuan serta pemurnian jiwa mulai meluas ke sekitar Beibei. Serangannya tidak hanya untuk melumpuhkan, tetapi juga untuk mencemari jiwa Beibei, mencegahnya menggunakan kekuatan cahayanya. Mata para penonton terbelalak menyaksikan serangan yang mengerikan ini, terutama ketika melihat bahwa tubuh Wang Xiaolei hanya berupa kerangka dengan lengan putihnya yang menakutkan. Keberanian Beibei akan diuji dan seluruh arena dipenuhi ketegangan. Sebuah serangan yang mematikan sedang berlangsung dan hasil dari pertarungan ini masih jauh dari pasti. Cahaya hitam keunguan yang terpancar dari tangan kanan Wang Xiaolei memikat perhatian banyak orang. Suara ratapan roh-roh pembalasan bergema di udara, menambah ketegangan atmosfer. Meskipun Daulo Unbreakable tidak takut akan serangan Wang Xiaolei, dia merasakan keanehan dari serangan itu yang begitu terkonsentrasi. Seolah-olah ekstraksi kekuatannya berasal dari ratusan nyawa. Wang Xiaolei adalah algojo sejati, seorang pembunuh yang memanfaatkan roh-roh pembalasan untuk memperkuat serangannya. Zheng Zan yang datang dari Kekaisaran Sanmun dan memiliki hubungan erat dengan keluarga Kekaisaran, diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan ikut campur jika Beibei dari Sekte Tang membunuh Wang Xiaolei. Dia sudah merasa cukup dengan kekejaman pria ini. Jeritan tiba-tiba terdengar saat Wang Xiaolei melepaskan cambuk hitam keunguan dari tangan kanannya. Cambuk itu yang merupakan kekuatan jiwa kelima yang kuat, Death Wave, mengarah langsung ke Beibei yang kini terperangkap dalam serangan Evil Frost. Ketika cambuk itu menyentuh, seseorang yang terhantam akan merasakan aura kematian yang merasuk ke tubuh mereka dan dihantam oleh roh-roh pembalasan hingga mereka sendiri menjadi bagian dari roh pembalasan. Dengan lebih dari 200 roh pembalasan yang terkandung dalam Death Wave milik Wang Xiaolei, serangan ini sangat mematikan. Cambuk itu berayun di udara dengan ratapan yang terdengar keras, memancarkan jauh keluar arena turnamen, mempengaruhi beberapa penonton yang merasakan pusing hebat, bahkan seolah-olah jiwa mereka akan terlepas dari tubuh mereka. Namun, Beibei berdiri tegak seakan-akan sudah dikuasai oleh Evil Frost. Begitu cambuk itu hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya. Lapisan biru es dari Evil Frost yang membalut tubuhnya pecah dan telapak tangan emas yang jernih menangkap cambuk itu. Dalam sekejap,
Kabut gelap merembes keluar dari area sekitar tangan Bei Bei, dan wajah-wajah mengerikan tampak menghilang ke udara. Seiring dengan aliran gas hitam yang mengelilinginya, Wang Xiaolei semakin marah. Dia telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyusun Death Wave, yang kini hampir hancur oleh kekuatan penghancur iblis Bei Bei. Namun, ia tetap tenang. Dengan gerakan gesit yang menggoyangkan pergelangan tangannya menyebabkan Death Whip melilit leher Bei Bei seperti ular. Saat itu, Wang Xiaolei menyadari bahwa cincin jiwa kelima Bei Bei bersinar, menandakan dia tengah mempersiapkan serangan terkuatnya, Kaisar Naga Iblis. Wang Xiaolei pun segera merespon dengan cincin jiwa keenamnya yang menyala, mengeluarkan bola cahaya hitam keunguan yang melingkupi tubuhnya. Tanpa jubah, tubuhnya hanya berupa kerangka putih dengan mata yang menyala api merah gelap, dihiasi pola hitam keunguan di seluruh tulangnya. Wang Xiaolei menekan tangan kirinya ke tangan kanannya, mengirimkan energi gelap ke dalam Death Wave yang dipegangnya, menenangkan roh-roh pembalasan yang ada di dalamnya. Aura kematian yang mengerikan meluncur deras menuju Bei Bei, membuatnya terdesak mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak tinggal diam. Dengan telapak tangan yang dihujani petir emas, Bei Bei mengalahkan sebagian besar aura kematian yang mengarah padanya, meskipun beberapa serpihannya melarutkan logam dan merusak tanah. Ini adalah serangan Death Withering, keterampilan jiwa keenam Wang Xiaolei yang paling kuat, namun tetap kalah dengan kekuatan penghancur iblis Bei Bei. Saat Kaisar Naga Iblis Ruptur dilepaskan, Death Whip benar-benar hancur dan aura gelap yang mengerikan lenyap begitu saja. Di atas podium utama, tutor kekaisaran mengomentari bahwa jika Wang Xiaolei tidak mati, ia akan menjadi ancaman besar di masa depan, seperti Moon En beberapa dekade lalu. Su Tianran, meskipun diam, memusatkan perhatian pada arena, mengagumi kekuatan Bei Bei yang dapat memaksa seorang jiwa jahat mundur dengan setiap serangannya. Di antara penonton, banyak yang menyokong Bei Bei, membenci sosok Wang Xiaolei yang menyeramkan. Mereka ingin dia segera mengalahkan pria tersebut, seperti yang dilakukan pada Jili. Bentrokan energi antara mereka bergema keras di udara, dan meskipun mata Wang Xiaolei yang penuh api menunjukkan kekagetan, dia mulai menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya harapannya adalah agar Bei Bei tidak bisa mempertahankan ledakan kekuatannya terlalu lama. Namun, Bei Bei semakin mendekat, dibalut dalam aura naga suci yang bersinar. Cakar naga raksasa menyobek tanah, dan kekuatannya yang luar biasa melaju ke arah Wang Xiaolei. Tidak ada yang bisa menghentikan Bei Bei yang sedang berada dalam puncak kekuatannya. Melihat keadaan ini, Wang Xiaolei pun melakukan serangan terakhirnya menggunakan perlindungan kematian dan laut Death Spirit. Ia mencoba untuk bertahan, mengalihkan perhatian Bei Bei dengan serangan jarak dekat. Namun, meskipun kekuatan laut Dead Spirit membungkusnya, serangan Bei Bei tetap menghantam dengan kuat. Pada akhirnya, Wang Xiaolei berada dalam cengkeraman kekalahan, dikepung oleh kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Bei Bei yang dengan cepat merobek pertahanan terakhirnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 88 bagian 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Tetap semangat dan